Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik lagi sama saya Ilham Effendi di channel Risalah Pramuda yang hari ini kita akan membahas sejarah bagaimana kampung-kampung Islam di Bali. Hari ini kita akan fokuskan di kampung Islam di wilayah Badung. Sebelumnya kita sudah membahas kampung Islam di Kepaon, Pemogan, Denpasar Selatan. Kali ini kita beralih sedikit wilayah ke Kampung Bugis, Suwung, Beten Kendal. Bersama saya di sini, tengah-tengah saya ada narasumber kita, Bapak Umar Fatah. Assalamualaikum Bapak Umar Fatah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Umar Fatah ini sebagai tokoh masyarakat yang di Kampung Bugis, Suwung, Beten Kendal, dan di tengah-tengah saya juga ada Ketua Takmir Masjid Suwung, Beten Kendal, itu Bapak Junaini. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik teman-teman, kali ini pentingnya kita membahas sejarah itu. Ada sejarah yang benar-benar kampung itu tidak terliput sama sekali dan mungkin asing banget di teman-teman semua. Kali ini kita beralih di Kampung Suwung, Beten Kendal. Hari ini kita akan mengulik tentang sejarah dari Kampung Suwung, Beten Kendal tersebut. Bersama saya di sini ada Bapak Umar Fatah. Jadi Pak, bagaimana sih Pak sejarah singkatnya dari warga atau masyarakat Kampung Bugis yang di Suwung, Beten Kendal ini sampai akhirnya bermukim di sini, Pak? Sejarah singkatnya berdirinya kampung ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin dapat saya sampaikan di sini sejarah singkat tentang keberadaan kami di wilayah Kampung Bugis Suwung Sesetan ini, dan merupakan daerah pesisir juga selatan daripada Denpasar. Kalau kita mengulas sejarah tentang keberadaan kami yang kita ini udah masuk generasi ke-6, generasi ke-6, hampir 600 tahunan mungkin sekarang. Jadi secara singkat mungkin yang bisa kami sampaikan adalah cerita ya, artinya cerita yang memang diceritakan oleh nenek moyang kita, leluhur kita dulu kepada kakek, kemudian turun-temurun terus sampai kepada kami ini berdasarkan cerita. Jadi itu pun yang bisa kami sampaikan dalam hal ini, cerita itu bahwa bagaimana awal sampainya kita ini di Bali ini, terutama di daerah Sesetan. Jadi mungkin dapat saya ceritakan sejarah ke belakang lagi pada saat terjadinya permasalahan di Bone mungkin pada saat itu, karena adanya dua pemahaman tentang kekuasaan, tentang kerajaan juga di sana. Jadi salah satu dari pihak keluarga ini mencari kondisi yang lebih kondusif lah, menjauhkan masalah untuk tidak sampai terjadi perang saudara, sehingga mengajak beberapa orang yang sepisi ataupun yang sepemikiran lah untuk menghindari itu, akhirnya menuju ke daerah kita ini. Rencananya sih mau kalau cerita ini menuju ke Afrika Selatan itu sebetulnya. Ya, ke Afrika Selatan, karena di sana juga ada ya, mungkin kalau sekarang kita kaitkan dengan yang ada itu mungkin Syekh Yusuf itu ya, kan ada di sana. Nah, pada saat pelayaran itu mulai mengarungi samudera itulah, kita akhirnya, sebetulnya cerita kakek kita dulu itu adalah kehabisan air minum. Ya, karena beberapa hampir 40 pinisi itu mengalami habis air minum tepat di daerah Tuban sana, daerah Sukah apa ya? Ya jadi Sukah ya kalau saya yang dibilang itu ya. Nah, di sana akhirnya buang jangkar, beberapa yang memang bertugas untuk mencari air untuk minum ini, untuk persiapan di kapal ini turun. Pada saat itu memang kondisi masih dalam sistem kerajaan, jadi setiap wilayah itu masih dijaga oleh pasukan kerajaan juga, terutama yang dari Badung kan pasti. Tapi karena disampaikan untuk melihat itu adalah untuk memenuhi kebutuhan air ini, udah izin untuk memohon minta air untuk dikasihlah izin. Nah, pada saat izin ini mereka sudah mencari air minum, mengisi gentong atau apalah istilahnya pada zaman itu ya. Tetapi
kisah itu bermula dari yaitu tadi, dari mereka selesai kemudian akan berbalik untuk menuju pesisir pantainya untuk melanjutkan ke kapal besar pinisi ini dari perahu kecil ini. Di sana mereka menemukan permainan gitu. Jadi kalau di Bali dulu masih terkenalnya itu kan masih udah umum sekali. Tajian itu kan, ada arena sabung ayam lah, adu ayam. Nah, di sanalah mereka melihat, karena kebetulan mereka ini juga kan orang-orang yang suka juga seperti itu, melihat pertarungan ayam seperti itu. Nah, itulah mereka akhirnya ikut larut di sana sampai terjadinya yaitu tadi, karena berbedanya bahasa, budaya, dan otomatis komunikasi pun itu sudah tidak ketemu dia. Di saat mereka sudah melihat pertarungan itu, dan kebetulan memang yang bertarung itu adalah ayam warna merah gitu. Oh ya, warna merah. Warna merah. Nah, warna merah ini sedang beradu itu, kebetulan juga yang apa namanya, yang dalam bahasa itu warna ini, maaf ini agak tabu nih ataupun agak kurang ini ya. Tapi memang kita bercerita ini sejarah itu seperti itu. Warna mecelak itu adalah warna merah. Kalau di bahasa Bugis itu mecelak itu warna merah. Ya. Sementara di Bali itu kan sudah udah porno ini kan. Artinya kita tidak ini ya, tapi apa adanya kita ceritakan bahwa seperti itu yang terjadi. Sampai akhirnya ayam ini yang kena, yang ayam merah ini kena. Nah, teriaklah itu orang yang dari orang-orang Bugis ini berteriak, nama celak itu kena gitu. Yang pada saat itu lingkupnya pasukan penjaga itu Hindu semua Bali, pasukan Badungnya sudah merasa agak ini tuh, sudah agak merasa nggak tenang itu, artinya kok orang ini ngawur ngomongnya gitu kan sangat sakral bahasa seperti itu gitu kan. Sampai akhirnya masih mereka pendam, mungkin salah ini aja nih, salah ngomong mungkin gitu. Jadi terus berlanjut. Nah, sampai pada saat ayam itu bertarung tuh mengenai temboloknya yang ayam musuh itu, lawannya. Nah, sementara tembolok itu di daerah Bugis itu namanya telik gitu. Nah, inilah yang membuat permasalahan itu mulai menjadi membesar gitu loh. Artinya iya, begitu dengar itu, wah ini kok tambah di Bali itu kan, maaf ya, itu kan kelaminnya perempuan lah, katakan telik itu kan. Disitulah mulai terjadinya ketidaknyamanan, akhirnya menimbulkan perkelahian gitu. Dianggap udah nggak main-main nih, masalah nih orang nih kok ngomongnya kayak gitu nih, akhirnya terjadilah perkelahian. Berarti miskomunikasi dialek bahasa, Pak, ya? Betul. Nah, sementara orang-orang kita yang orang-orang tua dulu dari Bugis itu tidak paham kondisinya, jadi mereka nggak tahu, tiba-tiba diserang aja gitu. Akhirnya terjadilah perkelahian itu, dan itu diceritakan hampir lama juga itu perkelahian itu terjadi. Bahkan sampai siang hari itu katanya masih sempat izin untuk sholat dulu itu. Izin dulu istilahnya, mungkin ya nggak ada yang berani, mungkin dia dengan kode aja mau sholat gitu mungkin. Akhirnya ditunggu juga nih sama yang pasukan ini. Bang belum gitu, mungkin dalam bahasa Balinya pamang kenapa itu gitu. Dia sholat. Setelah itu berlanjut lagi pertempuran, ya perkelahian lah, karena dipikirnya kok nggak kalah-kalah gitu kan, panjang ini. Akhirnya salah satu inilah yang melapor ke Puri ini, lapor bahwa terjadi, informasinya diserang gitu loh, diserang dari pesisir gitu. Akhirnya kan turunlah semua yang dari Puri itu mendatangi lokasi ini. Salah satunya yang mungkin patihnya, mungkin atau panglimanya, ataupun mungkin putranya sendiri yang dari mahkotanya. Nah, setelah mereka ini, pada saat perkelahian itu datang pasukan dari kerajaan ini beserta ininya, putra mahkotanya mungkin. Mereka kan berhenti nih, tunduk. Begitu melihat raja datang, otomatis mereka kan harus hormat. Nah, yang orang-orang Bugis ini bingung juga, diam dia, kok pada nunduk semua nih gitu. Di situ juga memulai terjadinya komunikasi. Artinya komunikasi, dipertanyakan lah, kenapa kamu kok bisa ribut di wilayah saya ini? Nah, yang orang-orang Bugis ini udah bingung juga, saya nggak bikin ribut, kita cuma minta air untuk ngisi kapal gitu, finisi kita kok bisa air minum, kita singgah, kemudian lihat permainan ini, ya kita juga nggak tahu kok tiba-tiba diserang gitu. Loh, dia nanya di yang pasukan Balinya Hindu, kenapa diserang? Nah, itulah kalimat yang muncul, karena dia jorok, pertama dia bilang ini, kedua dia bilang ini, itu kan jorok kali gitu.
Akhirnya terjadi. Nah ditanya lagi, loh kok kamu ngomongnya jorok tuh? Loh, kita ngomong jorok apa gitu kan? Disitulah karena lebih bahasa di atas itu kan lebih paham komunikasi orang lain, istilahnya daerah lain mungkin udah tahu lah. Ini pasti miss dah ini gitu ya. Disitulah dia jelaskan, oh kita karena ayam merah ini. Ternyata di situ juga baru dipahami. Mencela itu adalah warna warna ayamnya yang merah. Di sini mencela itu sudah jenis kelaminnya laki-laki. Tembolok yang dikatakan untuk di sini itu adalah ininya ayam itu, di sana itu namanya teli gitu loh. Nah itulah awal miskomunikasi di sana. Tetapi dengan melihat apa yang terjadi pada saat itu memang terjadi peperangan ini juga kan, Badung itu dilihat dari perlawanan segala macam, ini kok orang sedikit kok nggak kalah-kalah ini. Kekuatannya. Ya, artinya kok beda ini orang diajak. Ini biasanya harus sudah habis ini kan gitu. Mau pasukan dilawan gitu. Pasti. Nah di sana ada komunikasi untuk Anda ini mau kemana gitu. Diceritakanlah seperti itu. Akhirnya tertariklah untuk mau ndak bergabung untuk bantu kami. Mencari aliansi atau sekutu. Iya. Akhirnya wah kalau itu kami dari yang jawab tidak mau memberikan keputusan. Saya harus bilang ke putra mahkotanya, karena putra mahkotanya di pinisi itu. Ya. Jadi setelah minta izin, dia menunggu di ujungnya pantai. Utusan inilah yang menuju ke pinisi ini untuk minta dikasih tahu, diceritakanlah permasalahannya itu. Pak, kalau boleh tahu putra mahkota yang ikut langsung itu dari Bone itu siapa ya Pak namanya? Nah ini kita masih belum bisa memastikan karena makam itu apakah itu bagian dari putra yang ada di pinisi itu atau orang tuanya. Ini kita kan nggak paham juga kan, karena itu sudah masuk abad keberapa ya mungkin ya. Salah satulah istilahnya putra mahkota itu ada di sana. Akhirnya didapatkanlah kesepakatan sehingga nah inilah yang berlanjut menjadi bagian dari wilayah yang diberikan Puri itu buat kita. Ini wilayah Kampung Bugis sekarang ini. Dan dulu memang luas ininya, jangkauannya luas. Jangkauan wilayah itu diberikan luas. Akhirnya ya begitulah berjalan seiring sejarah terus sampai saat ini kami ada di sini berkelanjutan terus itu. Gitu. Teman-teman, untuk putra mahkota makam yang tadi disebutkan oleh Bapak Umar Kata, nanti kita akan taruh di awal-awal, nanti kalian teman-teman bisa lihat, dan mungkin dari mahasiswa dari Bone atau dari masyarakat Bone yang bisa menonton video ini bisa datang ke sini untuk mengecek langsung dan berhubungan langsung dengan Bapak Umar Kata dan Bapak takmirnya itu Bapak Jimmy. Oke Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, ketika sudah mulai punya hubungan, ada aliansi waktu memerangi peperangan itu Pak, adakah hubungan setelah itu hubungan dengan Puri soal diplomasi atau politik yang ada di Kampung Sungai Petani Kendal ini Pak? Kalau itu ya sampai sekarang pun itu komunikasi itu tetap terjalin baik ya, dan memang ada keterikatan yang historis itu yang membuat kita merupakan bagian dari keluarga besar Puri Pemecutan, bagian dari keluarga besar, dan itu memang sudah ada secara ini tertulis pun ada di luar yang sifatnya hubungan secara ini ya, hubungan di luar secara kerajaan pun kita tetap hubungan baik. Jadi sampai saat ini hubungan kita tetap baik dengan Puri. Kalau urgensi, pernah nggak Pak diceritain dari leluhur Bapak mungkin urgensi lokasi yang dipilih di sini? Biasanya kan kalau di Kepulauan tuh ada urgensi emang lokasi yang dipilih langsung. Nah kalau di Kampung Bugis Sungai Petani Kendal ini ada nggak urgensi dari Puri maksudnya? Nah ini kan Bu kita bahas. Kalau seperti itu kemungkinan ada ya urgensi itu. Kenapa? Karena benteng pertama pada saat sesuatu itu akan menyerang itu pasti di benteng pertama yang akan diserang pada pantai dulu kan. Nah sementara kalau posisi kita ini kan ini kan bagian dari jalur niaga, ini apa namanya dermaga itu, jalan besar istilahnya laut itu, makanya kita di sini ada dekat banget dengan lautnya, karena memang posisi itu ya mungkin secara strategi kan memang ditempatkan di pinggir itu untuk pengamanan wilayah. Mungkin seperti itu yang ini, makanya betul makanya kita diberikan daerah yang inilah sepanjang ini dulu, panjang dia wilayah itu, dan memang
memang langsung laut ininya. Benar-benar di pesisir di. Benar-benar Ya, pesisir itu. benar pesisir dia. Gitu. Kalau hubungan perdagangan ketika sudah menetap di sini Pak, diberikan langsung dari Puri, hubungan perdagangan dengan masyarakat di sini atau langsung dengan mungkin zaman itu ketika itu Pak ya masih ada zaman sistem barter dan segala macam, apakah ada hubungan perdagangan Pak lewat laut sendiri dari wilayah lain mungkin karena ini termasuk Puri atau dari Puri langsung? Kalau secara sejarah daripada perdagangan itu memang kita dulu kan ini sungainya besar nih yang depan sana ini. Yeah. Kita juga ada masjid sana. Dan depan itu dulu sungainya luas masih. Artinya kapal besar itu bisa masuk sana. Jadi yang mau berniaga itu turunnya di sana. Yeah, Pak. Turun di sana. Entah itu nanti dia mau, karena makanya ada masjid tua di sana itu kan itu. Begitu dia ini mau sholat, mau ini bisa di sana. Selanjutnya dia mau ke kotanya istilahnya itu untuk melakukan jual beli, ya kembali lagi. Pasti mereka baliknya ke sini, naik lagi kemana gitu ya. Nah pada saat di sini, kalau ini cerita lagi nih, cerita sejarah yang dari nenek moyang turun kakek kita ini. Nah setelah mereka turun di sini, pinisi inilah yang ditarik di Serangan sana. Untuk berlabuhnya di sana, dibersihkan itu di sana dia. Sebelum dia mengambil lagi masuk ke sini. Jadi di sini mereka cuma menurunkan aja. Menurunkan sampai berapa hari. Nah sementara ini menunggu ini di sana dia. Perahu ini pinisinya ya nyandar di sana. Nanti begitu dia mau berangkat lagi ini perahu masuk lagi nih. Baru mereka naik lagi. Nah, jadi kalau dulu makanya sebelum tahun berapa ini diperluas lagi kan sungai itu masih ada zaman keramiknya Jun ya. Itu masih sering kita temuin tuh. Cuman keramik kayak Cina itu model-model. Bangunan yang lama itu Pak ya? Iya. Betul itu. Gitu. Saya pernah dengar Pak dari masyarakat, dari termasuk narasumber yang lain yang pernah saya singgahin itu, hubungan dari Puri itu kan ada 2 kampung yang disebutkan. Yang saya menarik itu kalau Suung, Meten Kendal dan Serangan. Nah, itu Pak, hubungan apa sih yang terjalin dari Suung, Meten Kendal dan Serangan tersebut Pak? Dari kampung Serangan. Ya kan biasanya yang diliput dari media adalah Serangan. Belum ada nih yang sampai ke hubungan nih antara dari Suung, Meten Kendal sendiri. Mungkin teman-teman juga yang lain baru tahu nih kalau di channel kita hari ini baru tahu ada kampung Bugis Suung, Meten Kendal. Ya memang itu sejarahnya juga ada. Sejarah dalam artian ini pun ya saya mengalami itu karena saya masih kecil ya. Pada saat itu kita di sini itu setiap ada kegiatan yang berkaitan dengan Puri, waktu itu jadi Puri, kita di sini masyarakat tuh memang lambat lah dalam artian pertumbuhan ininya tuh nggak banyak. Nah, walaupun ada, kebanyakan pelaut semua. Nah di saat di Puri itu ada acara yang berkaitan dengan ininya kerajaan misalnya, kita kan diundang ini, diundang kemudian yang kita hadirkan ini kan tidak maksimal. Itu masalahnya. Jumlah kita tidak berimbang, artinya dengan yang di backup dari Puri untuk ini segala macam tuh. Nah, akhirnya kita mengajak juga saudara kita yang di Serangan, kita ajak bergabung untuk ikut bersama di sana gitu. Nah, ini sejarahnya yang saya tahu ya, kita kembali lagi ya, kita yang diceritakan itu seperti itu. Itu. Jadi semenjak itulah kita bersamalah. Bagaimanapun kan kita tetap baik hubungan dengan Serangan kan gitu, silaturahmi kita baik gitu. Luar biasa sekali ya, tadi udah disebutkan tentang hubungan. Saya mau beralih Pak. Alkulturasi budaya yang dibangun di kampung Bugis Suung, Meten Kendal tersebut adakah Pak? Misalnya kalau yang di kampung lain itu kan, karena kemarin saya datangnya dari Kepaon, itu ada tradisi kan kalau yang memang asli budaya di sini dan diakulturasikan dengan masyarakat di sana adalah menggibung. Contohnya seperti itu, salah satunya menggibung, mungkin dan lain-lain lah Pak. Kalau di kampung Bugis Suung, Meten Kendal sendiri ada nggak Pak yang bentuk akulturasi budaya antara memang Bugis dengan Bali tersebut, atau memang kampung sendiri yang punya gitu? Kalau kita sih masih di tahun-tahun yang 80-an itu masih ada akulturasi itu ya, artinya bela diri kita masih waktu zaman itu masih ada, artinya pencaknya itu ada. Ya. Kemudian ini juga istilah apa ya, kalau apa ya, rebanaan istilahnya dunia apa ya, hadrah ya. Kalau budak kan dia mungkin lebih ini cenderung yang besar itu, kita enggak sih, masih yang model kecil, itu pun sifatnya hanya
apa ya, bagian dari budaya yang diinikan aja. Artinya iya. Karena tidak bisa juga itu diterapkan untuk selanjutnya generasi ini terutama, karena terus terang ya, seperti yang saya bilang tadi, pertumbuhan yang lambat membuat jarak sejarah untuk kita kembangkan itu kalah dengan yang mau diajak gitu. Oh ya. Iya kan? Generasinya tidak ada gitu. Tapi keburu ada generasi yang ini sudah keburu, entah itu meninggal, entah itu sudah sepuh, jadi nggak mungkin lagi mau menurun seperti itu. Ada beberapa mungkin yang pernah belajar di sini, kemudian dia tinggal di luar, yang paling kita berusaha mencari untuk kembali lagi kita tarik, bisa nggak ngajarin generasi ini, paling seperti itu. Berarti yang teringat dan terlintas di Bapak pencak itu Pak ya sendiri Pak? Iya, karena kalau pencak emang sampai sekarang pun masih ada adat kita yang untuk kalau ada sunatan atau nikah, palang pintunya istilahnya itu masih memakai seni, itu masih ada. Kalau rudat sendiri Pak, kalau di kampung Islam itu kan biasanya identiknya adalah kesenian itu tentang rudat gitu. Iya. Rudat sendiri di Sungai Kendal ada kan? Kalau kita itu ada ininya sih enggak sih. Kalau rudat sih enggak secara garis besar, karena kebanyakan dulu sistem pertarungannya nggak berkumpul gitu. Jadi perorangan mau menampakkan ininya dia, artinya keahlian bela diri atau pencak silatnya itu sistemnya tidak seperti rodat ininya sih. Apa yang kayak si Gajang Lalipa itu Pak yang pakai sarung? Justru ya. Justru dulu zaman gitu benar itu pakai itu. Cuman kan mereka memiliki ini yang ya istilahnya kan tingkatan ilmunya kan berbeda ya itu ya mungkin ya. Tapi di generasi kita itu sudah nggak ketemu itu. Tapi pernah kita diceritakan bahwa lalang lipak segala macam itu ada, termasuk magiri pun dulu masih ada mungkin Islam magiri itu. Cuman ya itu kita kehabisan waktu dengan pelaku sejarah ini, dengan jarak generasi ini terlalu jauh. Jadi itu yang terputusnya di situ gitu. Menarik sekali ya. Oke teman-teman,